saya Muhaimin, saya di Masjid Agung Semarang ini jabatannya sebagai sekretaris, dan saat ini kita berada di kantor Masjid Agung Semarang. Mengenai sejarah Masjid Agung Semarang itu kita mulai dengan Kerajaan Demak, karena memang sejarah Masjid Agung Semarang tidak lepas dari Kerajaan Demak. Pada abad ke-16 itu konon katanya Sunan Kalijogo itu mengutus seorang ulama dari Persia, keturunan Persia, yang namanya Maulana Ibnu Abdus Salam, untuk menggantikan posisinya Syekh Siti Jenar yang saat itu dihukum mati karena adanya kesalahan dalam menyampaikan ilmu tauhid. Kemudian Maulana Ibnu Abdus Salam itu menyebarkan agama di pesisir Pulau Jawa. Beliau kemudian berada di sebuah pulau yang namanya Pulau Tiram. Pulau Tiram itu ya cikal bakal kota Semarang ini, di sebuah daerah yang namanya daerah Praguto. Itu dulu merupakan daerah atas karena semuanya masih berupa laut. Nah, di daerah Praguto itulah kemudian Maulana Ibnu Abdus Salam menyebarkan agama Islam. Di situ beliau membangun sebuah padepokan. Padepokan ini kemudian berlanjut menjadi cikal bakal berdirinya masjid. Jadi padepokan itu di samping sebagai tempat untuk ibadah, menyebarkan agama Islam, juga digunakan untuk memperluas pengaruhnya Kerajaan Demak, karena Kerajaan Demak pada waktu itu masih di bawah Demak. Itu disitulah dibuat multifungsi. Nah, inilah yang kemudian di daerah Pragoto ini, di daerah sekitar Bugas itu kemudian menjadi cikal bakal berdirinya Masjid Agung Semarang pada fase awal. Kita bilang Masjid Agung Semarang itu beberapa kali mengalami pemindahan dan perubahan bentuk. Itu yang pertama. Kemudian lambat laun ternyata perkembangannya sangat baik. Semakin besar pengaruhnya Maulana Ibnu Abdus Salam itu. Kemudian ketika Maulana Ibnu Abdus Salam itu meninggal, lalu dilanjutkan dengan anaknya. Di masa anaknya inilah kemudian pengaruhnya semakin besar. Kemudian karena Kerajaan Demak sudah berubah atau sudah di Kerajaan Demak ini kemudian menjadi Kerajaan Pajang, karena di pisah-pisah itu ada Kerajaan Pajang. Nah, di masa Kerajaan Pajang inilah kemudian karena dianggap sudah memenuhi memenuhi unsur administrasi, ya, maka dibentuklah Kota Semarang. Dibentuklah Kabupaten Semarang itu di masa Kerajaan Pajang, dan itu terjadi pada tanggal 12 Rabiul Awal. Itu pada saat acara Maulid Nabi, dan itu pas dengan penanggalan Masehi atau Miladiah itu pada tanggal 2 Mei, sehingga tanggal 2 Mei ini dianggap sebagai hari lahirnya Kota Semarang. Itu adalah sejarah awal dari Masjid Agung Semarang. Itu masih berada di Pragoto, di Bugas, daerah Bugas sana. Kemudian ketika meninggal
anaknya Maulana bin Salam itu yang kemudian bergelar Ki Ageng Pandhanaran itu kemudian digantikan sama anaknya. Ternyata anaknya ini tidak hanya sebentar saja menjadi bupati karena lebih senang untuk menyebarkan agama Islam. Mereka menyebarkan agama Islam di daerah Klaten itu yang kemudian terkenal dengan Sunan Bayat itulah kemudian akhirnya digantikan sama adiknya, dan secara turun-temurun itulah Bupati Semarang justru keturunannya dari adiknya tadi itu. Kembali pada sejarah masjid, karena dianggap daerah Mugas itu pada waktu kan daerah perbukitan, kemudian setelah Semarang lambat laun menjadi aluvial, menjadi sebuah daerah itu ada daerah atas, daerah bawah. Dianggap kalau di Prabowo itu kurang strategis gitu. Kemudian karena kurang strategis dan juga ada perkembangan adanya kawasan kota lama itu sekitar tahun 800-an itu ya, 800-an itu sekitar tahun 1700-an. 1700-an itu kemudian masjid ini dipindah, tidak lagi di daerah Mugas, masjid dan pusat pemerintahan Kota Semarang tidak lagi dibuka, tapi dipindah di daerah Bubaan. Bubaan itu dari kata buba itu artinya membuka. Jadi daerah itu adalah daerah yang dibuka karena tadi itu dipakai untuk Belanda sudah mulai membuka itu di kawasan Kota Lama itu, kalau kita orang Belandanya gitu, Kota Lama, dan kemudian ada daerah pecinan juga, dan disitulah masjid Semarang yang kedua didirikan. Itu sekitar tahun 1700-an apa itu, dan kemudian masjid itu akhirnya diresmikan tuh 1750-an. Itu bisa dilihat di prasasti ada di masjid itu, bahwa di masjid itu ada ucapan selamat atas pendirian masjid itu yang disampaikan oleh Nicholas Herting itu pada tahun 1755. Dan Nicholas Herting sendiri itu adalah gubernur jenderal Belanda yang sangat terkenal karena yang membagi kerajaan Mataram Islam itu menjadi dua, yaitu Kesultanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta itu. Itulah itu pada saat itu. Makanya pada tahun itulah masjid yang kedua dibangun di daerah Bubaan tadi. Ternyata karena di situ masjid itu pada awalnya ada kerjasama awalnya ada kerjasama antara masyarakat Tionghoa atau Cina dengan masyarakat pribumi. Itu awalnya kerjasama itu. Dan kemudian ada persaingan monopoli VOC. Jadi dulu kan ada Kota Lama itu kan memang itu didirikan oleh Belanda, dan itu juga menjadi pusat VOC. VOC itu kan adanya monopoli dagang. Kemudian Cina ini berontak kepada VOC yang dikenal dengan Geger Pecinan. Itu tidak hanya di Semarang, di seluruh Indonesia, Jakarta juga ada, merambat sampai ke Semarang. Nah, karena pertempuran itu antara VOC dengan Cina, ya, kemudian masjid itu berada di tengah-tengahnya, dan juga masyarakat Pecinan itu waktu itu masih berbaur dengan bersama dengan pribumi. Akhirnya masjid itu ikut terbakar juga. Masjid itu ikut terbakar itu tahun-tahun akhir dari 1700-an, yaitu hampir 1800-an gitu. Itu masjid itu terbakar, kemudian masjid itu dibangun lagi tapi di daerah ini. Di daerah ini dibangun lagi. Itu kemudian ya sekitar tahun 1800-an itu sampai jadi. Nah, kemudian pada pada tanggal 25 April
1885 mungkin bisa dilihat di prasasti juga itu masjid yang dibangun di situ itu terbakar lagi karena adanya sambaran petir pada hari Jumat. Itu di prasasti disebutkan di situ yang berbahasa Indonesia itu, yaitu pada zamannya Bupati Cokrodipuro. Kemudian masjid dibangun lagi menjadi masjid yang sekarang ini ada. Jadi masjid yang ada ini adalah masjid yang keempat dari yang pertama yang ada di Mugas, kemudian di Bubaan, kemudian ketiga di daerah sini juga, tapi bangunannya lain, terbakar karena petir. Kemudian bangunlah masjid yang keempat, masjid ini. Nah, masjid ini memang dibangun dari awal itu sekitar 1885 diresmikan itu sampai sekarang tetap kita pertahankan bentuk aslinya. Apa itu bentuk aslinya? Bentuk aslinya adalah masjid yang berada di bawah kubah. Bahwa kalau di sini kubahnya itu menggunakan tajuk tumpang tiga ya. Tajuk tumpang tiga itu seperti di masjid Demak, seperti di masjid itu kan khas Jawa. Masjid tumpang tiga itu punya filosofi bahwa Islam itu tingkatannya itu adalah Islam, iman, kemudian ihsan. Itu tumpang tiga itu seperti itulah. Di sini yang di bawah tajuk tumpang tiga itu adalah bentuk yang asli, sedangkan yang lainnya itu adalah tambahan. Jadi yang bentuk asli tetap kita pertahankan, yaitu masjid yang di bawah tajuk tumpang tiga itu yang atapnya adalah seng. Jadi seng itu juga merupakan sebuah ikon dari Masjid Agung Semarang. Yang konon katanya seng ini didatangkan khusus dari Belanda. Jadi saya kalau memasukkan mungkin itu hal biasa, tapi zaman tahun 1885 itu sebuah bahan bangunan yang sangat mewah yang harus didatangkan langsung dari Belanda, dan itu katanya konon juga bareng dengan mendatangkan gereja Belanda itu kan juga menggunakan seng juga. Nah ini masjid itu dibangun dengan arsitektur seorang Belanda yang namanya Insinyur G.A. Gambir. Itu G.A. Gambir itu juga yang membangun Stasiun Gambir. Jadi ini masjid yang dibangun oleh orang Belanda, oleh asal Belanda, di mana di situ itu mementingkan itu tadi kalau di sini menggunakan arsitektur yang bergaya khas Jawa Persia. Jadi ada khas Jawanya, juga ada khas Persia. Nah, memang masjidnya sangat lugas gitu, tidak begitu banyak ornamen, tapi di situ memang itu khasnya orang Jawa itu lugas gitu. Nah, masjid ini yang di bawah seng itu tadi kita kembali kepada seng itu memang sampai sekarang kita pertahankan. Memang waktu itu kita pernah ingin supaya seng ini diganti dengan bahan yang lebih mewah seperti enamel misalnya. Tapi kita anggap kalau karena kita anggap seng itu dan itu juga tidak diperbolehkan. Jadi seng itu memang cagar budaya yang tidak boleh diganti dengan batu. Kemudian di sini masjid ini juga menggunakan struktur yang modern, menggunakan kayu jati. Tapi kayu jati ini memang kayu jati yang sampai sekarang kita pertahankan. Dan itu kayu jati yang besar. Bahkan kalau kita lihat di dalam masjid itu semuanya atap plafonnya itu tetap kita pertahankan dengan kayu jatinya itu. Dan itu di atas itu juga semua pakai kayu jati semua itu. Kemudian di sini juga menggunakan pintu-pintu yang berornamen pohon waru, itu ornamen khas Persia. Kemudian dalam pengembangannya pun kita juga supaya masjid ini bisa gayanya tidak berubah, ya kita sesuaikan. Seperti kita membuat depan itu ada GRC yang ornamen itu kita buat lidah api, itu namanya lidah api, itu juga ornamen khas Jawa gitu. Jadi kita tetap menggunakan perpaduan antara bahasa Jawa dan Persia. Ini masalah kaitannya dengan masjid. Masjid ini sendiri yang masih asli itu adalah mimbarnya. Dan konon mimbar ini yang sampai saat ini ada itu adalah mimbar yang sejak tahun 1800
700-an itu. Jadi waktu itu masjid terbakar, terus semua bangunan tuh terbakar semua kecuali mbah khotib, konon seperti itu. Dan ini sampai saat ini kita pertahankan, dan pengembangan masjid ini pun kita yang kita kembangkan adalah bangunan tambahannya, bukan bangunan fondasinya tetap kita pertahankan, hanya kita perbaiki, kita renovasi, tapi tidak berubah bentuk.